Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Going Indonesia, The Way of Archery. Khilaf adalah jalan panahku. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan curhat bebas tentang pengalaman di dunia panahan tradisional. Terserah mau curhatnya tentang apa. Apa ada kejadian lucu, kejadian horor, kejadian yang nyebelin, atau pandangan-pandangan tentang panahan tradisional, bebas saja pokoknya. Nanti kita giliran, kalau misalnya sudah habis bahan curhatnya, boleh gantian sama yang mau masuk. Tapi masih ada slot tiga orang lagi nih, tinggal masuk aja. Oke, siapa dulu yang mau mulai? Silakan. Nah, boleh aneh dulu ini ya. Ya, Koko Adi dari Aceh, silakan. Singkil ya. Yuk, silakan. Nah, mau tanya ini kan. Ini lantaran aneh kan belum punya KTA. Berencana untuk menarik minat masyarakat di Singkil sini untuk bermain panahan tradisional. Nah, kira-kira ini langkah pertama yang perlu dilakukan apa sih yang bisa menarik minat mereka? Apa ya? Ada yang bisa jawab? Masalahnya di sana apa masalahnya? Masalahnya sebagian orang bahkan kalangan terpelajar itu memandang bahwa panahan itu olahraga teroris ini. Gara-gara di kota sebelah di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, itu dulu beberapa tahun yang lalu ada sekelompok teroris yang melakukan olahraga ini. Jadi waktu itu ngobrol kan sama kepala sekolah di sebuah SMP. Kok dibilangnya, loh itu kan olahraganya teroris. Wah ini. Waduh. Itulah orang terpelajar itu. Maksudnya gimana tuh? Ada terorisme di sana. Mereka latihan panahan. Apakah mereka memakai panahan gitu untuk meneror atau cuma olahraganya aja atau gimana? Mereka sedang cuma olahraganya aja. Cuman kebetulan TS-nya itu emang anggota teroris gitu loh. Apanya maaf? Tersangkanya? Yang ya. Gimana itu ya? Kalau sudah kayak gitu. Jadi, aku juga bingung kalau sudah ada stigma gitu. Ngubahnya gimana ya? Kayak dulu gini apa? Di sana ada klub, Bang? Di sini cuma ada Perpani. Oh, iya. Ya, itu pun tak jalan lagi, nggak lama nggak jumpa kami kan. Oh. Dulu di Pekanbaru pernah tuh ada kayak yang ditangkap itu teroris di universitas kan. Ya barang buktinya horsebow ya, busur ya. Jadi kan ya cuman karena di sini kita aktif kan, ada federasinya aktif, itu cepat kita counter. Kalau jadi stigma itu jadi alat senjata teroris enggak ini. Cuman kalau di sana udah ini ya, masyarakatnya udah itu ya, udah ngira begitu ya. Ini masalahnya masih minoritas juga kan ya? Minoritas juga ya, udah ini ya. Bisa juga sih. Belum ada gitu kan. Pindah rumah aja lah. Mati kita. Enggak, kalau sudah stigma susah sih. Cuman harus memang ini sih merintis dari awal jadinya kan. Ya, rencana ini mau masuk ke di sebuah sekolahan punya yayasan Muhammadiyah, rencana mau melobi di situ. Cuman karena kendala nggak punya KTA, nanti diragukan pula. Kalau kegiatan yang tradisional nggak ada ya? Kayak Pekatri gitu nggak ada ya? Perpani doang ya? Perpani aja di sini. Nggak ada yang lain. Perpani nggak mau nampung sama sekali ya? Ya, cuma untuk istilahnya
Ya cuman untuk obat nyamuk bisa lah gitu loh. Coba sowan ke pertaninya. Oh, iya juga ya. Nah, coba aja dulu. Kan kita belum ini kan, belum tahu kan, baru asumsi aja kan, mereka nggak mau. Iya sih, baru asumsi kan, belum nanya kan? Ya belum sih, cuman waktu itu kan kita sempat latihan bareng. Nah, Mereka pakai busur standar, aneh pakai horsebow. ya nggak Jadi, apa-apa, maksudnya tanyain aja. Kalau begini gimana kan nggak, soalnya nggak ada federasi lain gitu. Jangan, Iya, emang. ini usul saya nih, pas sowan, Nah, jangan lupa bawa rujak yang banyak. Ya udah, itu oleh-oleh gitu kan? Iya betul. ya itu bagus itu. Jitu kali itu merayunya itu. Iyalah, pokoknya sering-sering datang, bawa nggak sambil ngobrol kan nanti kan, bawain. Jadi itikat baik kita tuh kelihatan kan. Nah, benar. Jangan juga apa namanya eksklusif, apa istilahnya itu eksklusif. Tapi kalau di rumah maksudnya kegiatan memanahnya sudah izin warga setempat nggak? Aneh kalau mana sih di belakang rumah ya? Di hutan ya? Nggak hutan kali lah di kebun tetangga. Nah, tetangganya ada izin nggak, ngasih izin nggak, tahu nggak gitu? Tahu, nggak apa-apa malah disuruh main situ karena biar aman sawitnya kan gitu. Ini Bang Temi baru dapat 31%. Gue harus podcast Bang. Ini Sambil dicas, makanya nggak bawa casan. Gue kesana Bang. Temi ada gak? Ada. Oh ya udah, alhamdulillah. Gak apa-apa ya Bang ya. Ya. Lu jadi hujan-hujan ya? Oke, gimana? Papa Adi tadi sudah izin tetangga gitu? Udah. RT. Ini kemarin. Hah? RT tahu nggak RT? Tahu. Jadi RT-nya abang sendiri. ya bukan, maksudnya kan udah istilahnya perangkat setempat udah sowan gitu kan, udah tahu itu dulu kan. Ya, yang penting itu sih. Jangan diam-diam, jangan sendirian. Justru yang diam-diam itu yang dicurigai orang. Ya karena itu tadi belum punya KTA, jadi belum berani menampakkan diri di depan umum kan itu. Asal sudah Istilahnya izin sih menurutku sih, asal sudah izin RT RW setempat udah tahu, nggak apa-apa sih depan umum. Kalau menurutku ya. Nggak apa-apa ya. Tapi ya baru di sekitar situ aja gitu, jangan ke tempat lain. Kalau ke tempat lain ya sowan lah ke perpani kayak tadi bawa rujak. Oke. Oke. Gimana? Ini Cukup? Ada lagi? ada lagi? Nggak usah lah, udah itu aja cukup. Main dulu ya. Warnanya itu usulan itu aja. Nah. Oke. Sebenarnya sih Silakan. kalau kita dengan lingkungan udah asik, udah enak, harusnya tanpa izin yang jelimet-jelimet pun bisa aja sih gitu. Iya. Harusnya bisa sih. Kalau iya gitu. Gitu sih. Ayo, siapa lagi yang mau curhat? Boleh? Kang Saipul, Kang Hendra, Kang Fahri, Kang Angking, Kang Rio. Anda nyimak dulu baru masuk. Aduh, curhat aja pada malu-malu. Nah, Kang Angking tuh, Kang Angking. Ya, kalau nggak ada Beng, nggak curhat busur rusak ke Beng. Ya, udah kemarin. sorry sebentar. gini, Lanjut. Yang kemarin kan baru 2 busur kan ya? Kan masih ada 6 lagi. Bentar. Halo, bentar. Bang Hendra mau ngomong? Enggak. Oh, enggak. Tadi topiknya bebas ya. Bebas. Pokoknya tentang pangan tradisional, curhat apa aja ya, apa aja pokoknya. Ayo. Nggak ada yang, masa nggak ada sih? ada gak? Kalau nggak ada gue nih mau curhat nih. Nah, Bang Angking, ya panasin dulu lah, ayo. Jangan marahin orang ya. Nah, ya aman. Gue bingung gini curhatnya sama pemanah tradisional yang
lomba panahan tradisional, ya. Misalnya gini, terus kan ini udah ada nih panitia, halo? Ya. Panitia mengadakan lomba X, lomba apalah gitu ya, dengan jarak sekian. Tuh ada aja tuh yang protes. Kak, kok aeronya campur, aeronya natural aja, aeronya karbon aja gitu ya, satu. Terus ada lagi yang protes, kok rambahannya cuma 3 doang, kok jaraknya cuma 70 doang. Maksud gue bingungnya gini, kalau lu pengen punya aturan sendiri, bikin aja lomba sendiri. Masa udah lu sama malu kan gitu ya? Ya gitu. Setuju dong. Nggak usah, kalau takut lomba, nggak usah ikut kan gitu. Nih, panitia itu kan gimana ya? Barusan tadi jangan marahin orang, ini udah dimarahin orang. Nggak, panitia itu kan bikin ada effort ya. Mikir waktu, nganu-nganu, ya udah hargain aja. Ini kita masuk ke tempat perlombaan orang. Misalnya nih, siapalah Bang Fahri lomba di Riau, tiba-tiba gue protes, Bang Fahri, tambahannya jangan cuma 3 dong, 5 kek. Bang Fahri kok itu aerokarbon bisa? Lah kan ngajak ribut gitu. Kalau menurut gue gitu ya. Kalau memang pengen punya apa segala macam, bikin aja lomba sendiri sama mak lo, sama keluarga lo, kan bebas terserah aturannya. Bener gak sih? Itu curhat gue. Ada aja tuh. Itu sih curhat gue. Maksud gue, kalau nggak hargain, orang udah mikir, orang udah ngapa. Itu kan nentuin keputusan itu juga nggak simple. Itu doang sih. Tapi banyak sih tentang lomba tuh banyak banget. Kayak misalnya banyak ya. Iya, bukan HB-nya lah belum di-share, HB rahasia gitu ya. Nah, itu tuh. Itu maksudnya yang kalau dari sisi panitia juga harusnya sebelum jauh-jauh hari udah diinfo dong THB. Nggak kayak ini, nggak kayak apa telur ceplok digoreng dadakan. THB berubah on the spot, itu kan nggak fair juga menurut gue gitu. Itu sih kalau gue Kang Soki. Ya, misalkan THB-nya berubah 3 kali dalam sehari gimana Be? Pada saat harinya berubah 3 kali gimana Be? Itu gimana? Kurang minum obat. Ya kan minum obat kan 3 hari sekali, 2 hari sekali gitu kan? Iya. Ya, masalah THB ini sering sekali sih memang. Beberapa lomba aku ikutin THB yang belum siap lah. Brosur udah disebar tapi THB belum ada. Nah, nggak usah ngadain lomba kalau gitu kan gampang. Duitnya buat tumbuhan aja ya Be ya. Beliin Gini loh. Ya kan? Panah simpel aja lah, dibikin simpel, dibikin enak, dibikin lucu-lucu, bukan lucu-lucuan ya, dibikin ya simpel tapi serius lah gitu. Happy. Gitu. Tapi seharusnya THB itu ada duluan atau bisa menyusul. Untuk gitu sih. Nah, penyusunan tata acara di panahan itu yang paling ribet di mananya, Be? Wah, nggak tahu Bang, gue belum pernah jadi lomba, jadi panitia lomba belum pernah, jadi perlomba juga cuman sekali centong doang, itu juga karena di rumah. Penyusunannya sih kalau menurut gue, asal semua sudah kita sebenarnya tinggal merujuk ke induk organisasi. Beberapa podcast kita kan kemarin tuh ada membahas induk organisasi kan. Nah, kita ngerujuk aja sama induk organisasi. Aturannya gimana? Kan kayak Perpani misalnya. Perpani kan fix jelas. Ada jarak sekian, sekian, itu tinggal diikutkan aja. Cuman kan kalau untuk lomba-lomba itu harus sudah jelas ya. Yang anehnya itu adalah lomba-lomba tradisional gitu. Makanya kalau merasa dirinya atau klubnya bernaung di bawah organisasi, monggo kejar pengurus organisasinya. Aturannya gimana? Apanya gimana? Samain dong gitu. Gitu sih kalau menurut gua. Ya, di kita. Kalau tradisional kan masih suka-suka Bang bikin aturan lo. Maksudnya aturan lomba ya. Nah, enggak Kang.
Enggak itu kan. THB Kalau untuk merujuk ke aturan organisasi itu di organisasi itu di setiap organisasi itu ada namanya bidang kepelatihan, terus tuh ada bidang perlombaan dan perwasitan. Biasanya sih begitu. Aneh dulu juga gitu. Waktu aneh di ya. Iya, Tapi itu kan personalnya, ada. repotnya Cuman itu kan kadang-kadang personalnya itu kayaknya nggak paham, banyak yang nggak paham. Jadi waktu di lapangan, di organisasi, ngapain gaya-gaya jadi organisasi, jadi kepala bidang pelatihan organisasi X tapi nggak bisa, anjurin mundur aja. nah Iya. itu. Kan itu sudah ada, Be. Untuk jarak sekian pakai face target ini, jarak sekian sampai sekian pakai face target ini, jarak 70 pakai face target yang ini, jarak 90 ke atas face target yang ini. Itu biasanya ada, Be. Aneh masalahnya udah bukan aneh juga bukan kali ini aja di suatu organisasi kan, sebelumnya juga gabung sama organisasi yang lain. Terus gabung lagi di organisasi yang lain. Ada memang ketentuannya memang ada. Makanya Cuma gua aplikasi saranin. di lapangannya kadang yang ini. Makanya gue saranin merujuklah ke organisasi, karena gue tahu di setiap organisasi itu punya BIMPRES, punya bidang pelatihan, bisa penjurian dan wasit. Pespati punya, Pordasi punya, semua punya. Cuman ada nggak? Nggak ada. Bisa nggak kita terapkan sampai tingkat PON? Oke ya, udah. Kalau Bisa nggak Fornas, kita Fornas ada, Be. Fornas sekarang pakai itu, Be. Fornas yang ini nanti di apa namanya? di mana? Apa itu? Di Fornas yang Kalimantan. nanti lain. Oh, di Kalimantan belum. Fornas yang ini nanti bulan Juli 2022. Ya. Mulai diberlakukan sudah. Diberlakukan. Sudah ada, Be. Nasional. Iya, nasional Fornas. Iya, namanya juga Fornas, Be. Kang Rio, Udah ada. Kang Rio, nanya dong. Ya. Yang Fornas yang di Palembang itu kan? Ya, Itu udah keluar benar. THB-nya? Belum. Udah ada. Udah. Udah jaraknya sama face target yang dipakai. Udah Berapa fix. berapa tinggi dari bantalan? Bukan Bantalan itu. dari tanah. Bukan. Nanyanya bukan itu. Itu standar tuh. Yang memang belum jelas itu kan ya jarak sama face targetnya apa? Face targetnya yang bundar. Yang WA Archery. ya? World Archery punya kan? Yang masih yang kayak yang dulu kan? Yang dulu yang mana? Yang Perpani punya, masih yang itu atau yang lain? Antar kalau misalkan mau japri aja, antar aneh share deh. Oh, sama ininya, Soalnya sama gini, ukuran-ukurannya. Ya, di sini kan di Pekanbaru kan kemarin mereka lakukan itu tuh seleksi untuk Fornas. Putus. Betul. Untuk di Pekanbaru kan mereka lakukan seleksi. Kita di Pekanbaru, saya sama kawan-kawan. Iya. Halo? Iya. Jelas ya. Yo, halo. Nah, cuman ya memang itu dari ketua pepatrinya mereka belum tahu itu THB-nya belum keluar katanya yang dari Palembang itu gimana. Apakah seperti Fornas 10 atau mereka bikin yang baru. Tapi jadi kita seleksi pakai ya model yang sebelumnya di Fornas sebelumnya dengan THB Fornas sebelumnya gitu. Di Pekanbaru udah ada pencapnya belum? Udah di sini Patri kita. Oh, Perpatri. Hmm. Jadi sekarang kan yang ngadain kan di bawah under Vespati. Nah, kalau misalkan mau dari Perpatri bisa apply ke Vespati, dari itu Pengda terdekat di situ bisa ngobrol gimana gitu. Udah. Cuman kan dari sana udah keluar belum apanya? THB-nya. Udah, Kang. Udah. Kalau ininya udah ada THB-nya. Gini. Kang Rio, cara acuannya, acuan lomba. Paham. Yang Kang Rio masuk paham. Kebetulan gue juga ikut di Pordasi sebagai pengurus, ikut di ANU sebagai pengurus juga. Maksudnya secara di atas kertas itu teoritis itu ada, semua tuh punya. Cuman belum bergerak nasional. Nah, maksud gue gini, karena memang masih baru dan belum mapan, gitu. Makanya gue sarankan, kalau lu ngaku teman dari Pespati,
atau teman dari klub lain punya organisasi gitu ya, sok rujuk, masing-masing rujuk ke organisasi atasnya. Coba gimana organisasi atasnya ngeluarin aturan kayak gitu. Makanya gue sarankan untuk itu karena gue tahu persis kita itu organisasi itu punya. Nah, kalau dibandingin dengan Perpani, ya ketinggalan jauh. Kalau Perpani itu sudah jelas, sudah fix gitu loh. Nah, gue pengennya itu panahan tradisional itu kayak seperti setertib Perpani. Targetnya sudah jelas. Jadi pembinaan atlet itu latihan atlet udah jelas. Ini enggak, latihannya sesuai THB. THB panitia A, THB-nya manahnya guling-guling. Panitia B, THB-nya panahnya sambil salto. Lah kan bingung. Paham gak ya? Jadi memang dalam. Jadi gini deh, kalau memang misalkan memang untuk keseragaman loh ya. Keseragaman secara nasional itu kayaknya agak susah karena panahan tradisional sendiri kan terbagi menjadi beberapa organisasi di bawahnya makanya kalau berarti namanya bukan nggak bisa Indonesia dong. Kalau Perpani sebenarnya kalau Perpani kan dia hanya dari Sabang sampai Merauke untuk panahan modern ya cuma Perpani gitu ya kan, nggak ada lagi panahan modern selain Perpani gitu. Nah, kalau misalkan panahan tradisional dari Sabang sampai Merauke itu banyak banyak. Belum lagi yang bergerak secara parsial ya kan. Yang bergerak secara parsial mereka nggak mau gabung kemana-mana kan itu susah juga tuh Nah, makanya gue curhat yang nggak mau gabung kemana-mana ya terserah sekarapnya dia kan kita nggak bisa maksain. Nah kalau yang merasa klubnya under organisasi, sok gabunglah ke organisasi. Setuju. Gitu, maksudnya gitu omongan gue tadi. Setuju. Kalau sama Mbak Beni setuju nih benar. Kalau misalkan klubnya berafiliasi sama organisasi A misalkan, merujuklah ke organisasi A untuk THB-nya. Itu benar. Itu benar. Yang kita kejar itu adalah pengurus organisasi komite olahraga itu. Kalau alasan komite olahraga itu ngomong nggak bisa, soalnya kan beda pelatihan di Indonesia, di Kalimantan sama di Sunda sama di Jawa Barat. Ya kalau gitu jangan namain Pespati. Kalau itu Pespati, jangan namain Pordasi. Kalau itu Pordasi, berarti tidak ada I-nya, tidak ada Indonesianya. Persatuan Panah Kalimantan, Persatuan Panah terserah itu, bikinlah sama THB dengan ibunya dan teman-teman saudara-saudaranya, gitu maksud gua. Betul setuju Kalau itu setuju banget Masalahnya kemarin itu kan ada yang dari kepelatihan yang baru, terus tuh ini mereka sosialisasi untuk face target yang baru dengan dengan jarak-jaraknya ditentukan. Itu disebar ke semua pengda. Nah dari pengda itu nyebar ke semua pengda. Dari itu udah kita lakukan kalau itu. Ya nanti ganti pengurus, dimensioner pengurus, digulingkan, kudeta, ganti lagi face targetnya. Nah maksud gua kayak gitu loh. Itu yang masih terjadi di kita gitu. Jangankan di olahraga ya. Jangankan di olahraga. Di pendidikan aja kurikulum kan udah ganti Iya benar. Kan di olahraga di kurikulum aja gonta-ganti. Nah gini. Memang PR-nya olahraga baru ya. Mohon maaf, panahan tradisional kan mungkin masih baru ya, 5 tahun 8 tahun itu masih baru bagi suatu komite atau apalagi misalnya yang berhubungan dengan prestasi. Nah, pernah Hani bincang sama orang KONI, syarat untuk misalnya olahraga itu bisa dinasionalin, bisa perlombakan secara SEA Games atau Olimpiade, itu dia punya standar lomba, punya standar pembibitan, punya standar latihannya. Kemudian punya jaringan lomba secara internasional gitu. Nah itu sebenarnya PR buat olahraga baru, banyak yang masih antri untuk proses tersebut gitu. Nah salah satunya aneh dengar kemarin Pordasi kan sudah mulai bakal jadi hotbacknya bakal jadi
eksibisi di PON ya. Nah, itu sebenarnya pintu gerbang tuh di PON atau Porda ya. Nah, itu kan sebenarnya pintu gerbang tuh buat olahraga ini akhirnya bisa go nasional dulu gitu. Nah iya. Tergantung, makanya Benar. perlu Nah, gue paham itu. Gue ada di sana. nasional gitu, Be. Iya. Gitu. Nah, gini kan tadi lo bilang masuk ke KONI itu harus sudah ada pembinaan, harus sudah ada lain-lainnya gitu ya. Yang standar, baku. HBH. HBH, pemanah berkuda, punya standar gak? Nggak punya. Nah, itu. Beda sama tinju ya, Be ya. Nah, itu Kalau tinju kenapa kan tadi dibilang KONI bakal menerima KONI betul. bakal menerima olahraga, suatu olahraga itu bila sudah ada pembinaannya, sudah ada standar lombanya, sudah ada segala macam-macamnya, ya kan? Ya. Nah, yang kejadian HBH pemanah berkuda itu udah masuk KONI melalui Pordasi, tapi dia tidak punya standar lomba, dia tidak punya. Coba aja mana standar lomba Pordasi, nggak ada. Nggak baku, ya, nggak baku. Ada, Be, mau ngobrol, Be. Mau ngomong boleh nggak, Be? Siap. Gini, Be. Jadi contohnya misalkan suatu olahraga bisa masuk ke KONI. Itu dengan adanya standar gitu ya, Be ya. Oke, kita lihat misalkan Pertina, Persatuan Tinju Nasional bisa masuk karena ada standar nasionalnya, ada standarnya lah ya kan, yang berlaku secara universal ya kan. Misalkan ada 12 ronde, satu rondenya berberapa menit itu kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kayak horseback nggak ada gitu ya, Be ya, standarnya. Terus misalkan kayak gini, Be, ada juga yang bisa masuk ke ke KONI, misalkan silat, Be. Nah, silat itu apakah ada standar internasionalnya gitu yang berlaku secara universal? Sedangkan itu kan olahraga kan berasal dari Nusantara itu. Tapi bisa masuk ke KONI juga. Sama kan akhirnya silat itu masuk ke KONI, masuk diterima ASEAN Games, SEA Games itu waktu perjuangannya berdarah-darah. Ngajarin dulu orang Vietnam, ngajarin dulu orang Malaysia, sama seperti bulu tangkis. Bulu tangkis Olimpiade 84, Susi Susanti. Olahraganya jauh sebelum 84. Lin Sui King aja udah jadi juara dunia. Cuman dilombakan di Olimpiade? Tidak. Jadi semua itu ada pengecualian sih menurut gue. Nah, tadi kan curhat gue kan adalah lomba tradisional. Maksud gue kan tetangga kita, saudara dekat kita kan Perpani itu sudah jelas. Nggak ada salahnya sih kalau menurut gue kita contoh metode lombanya, metode pembinaannya. Perpani, bukan ngebelain Perpani atau apa ya, bukan harus Perpani Bu Surya standar, enggak. Cuma maksud gue nih, Perpani mau Perpani manapun dari Sabang sampai Senen, dari Sabang Jakarta sampai Senen, Pasar Senen. Itu pasti begitu. Merauke, udah ganti ya. Itu pasti begitu. Pasti jelas. Maksud gue pasti fix. Oh ya udah. Kelompok umur sekian, lomba sekian. Nah, itu yang harus kita contoh. Maksud gue sih gitu. Kalau ini mau jadi PON. Nah, ini intinya harus punya aturan baku gitu. Ya punya aturan, para petinggi itu berdiskusi menjadi sebuah aturan, bukan berantem memperebutkan posisi nganu. Jadi gini, Be. Berapa hari yang lalu ya kita ngobrol masalah masalah rules ya, masalah regulasi, peraturan dan lain-lainnya itu. Jadi gini, Be. Kalau kemarin itu aneh punya kesimpulan gini, tidak ada peraturan baku yang bisa berlaku selamanya, ya kan? Tanpa ada perubahan sama sekali itu nggak mungkin nggak ada, Be. Iya. Nggak mungkin ada. Gitu. Jadi kemarin aneh contohin kemarin kan, tinju itu dulu 15 ronde, sekarang cuma 12 ronde gitu. Bulu tangkis dulu kalau misalkan masuk itu pindah bola, sekarang masuk itu udah masuk nilai gitu. Nah terus sepak bola dulu ada golden goal, ada silver goal, sekarang nggak ada kan gitu.
Jadi intinya itu nggak ada itu olahraga-olahraga yang sudah baku ya Be ya, olahraga-olahraga mainstream gitu ya kan, yang udah diakui universal lah. Itu aja masih ada perbaikan, masih ada. Jadi apa kabar dengan pemain tradisional yang notabene lebih kompleks daripada olahraga-olahraga yang aneh sebutin tadi gitu Be. Nggak Jadi kompleks sih. memang Mereka gini loh, mereka itu kan butuh tahunan. Bulu tangkis butuh tahunan, berubahnya juga tahunan. Setelah ada penyempurnaan, itu kan penyempurnaan biar seru, ngikutin volley pun begitu. Kalau perubahan-perubahan kecil gitu mah ya oke lah. Kan nggak yang tidak dia rubah itu bolanya diganti sama bola tenis, main volley, ya kan bego namanya. Kan nggak mungkin kayak gitu juga. Nah, yang sementara panahan tradisional tuh belum punya standarnya. Yang penting standarnya aja dulu. Udah, abis itu mau berubah lagi bentuknya apa biar lebih seru. Oh, besok itu mah perubahan-perubahan menyerukan, membaguskan gitu loh. Bukan jadi kayak yang lu sebutkan perubahan itu lebih seru lagi. Sekarang bola itu pakai TV. Boleh pakai TV, bulu tangkis pun pakai TV cuma 3 kali mintanya. Gitu kan. Nimbrung dikit. Yuk, silakan Bang Muntasir. Ya, Bang B. Nama Bang Rio ini, Bang Rio kayaknya banyak mewakili organisasi ya. Ini kita kan curhat nih. Kayaknya gambarnya gini, kalau yang dimaksud Bang Ababe, saya ngelihat kayaknya satu standarisasi. Masalah aturan kayaknya kan bisa beda. Ini yang jadi permasalahan sebenarnya kalau di panahan kita kan ini baru mengarah kalau ke KONI berarti pasti prestasi. Prestasi pasti harusnya terstandarisasi. Itu Mas Rio maksudnya. Nah, repotnya kalau yang tradisional naik ke atas di internasional itu, oke, mundur lagi dikit tadi ada aturan. Anda permisi dulu, ada panggilan negara. Lanjut lagi ya. Iya, enggak. Assalamualaikum. Iya, repotnya di kita kayaknya adalah belum, yaitu salah satunya belum satu suara. Kalau kayak di FIFA itu kan sudah mengerucut ya jenjang organisasinya. Jadi mau dirubah seperti apapun semuanya pasti ngikut ke hal matang. Ada golden rule kayak gitu nggak ada masalah. Nah, kita ini kayaknya in proses. Saya sih setuju kayak Babe ini. Kita lagi berproses ke arah safety aja, kita masih sering banget trouble. Saya waktu itu karena ada di lapangan, saya masih ingat itu judulnya seleksi di tingkat Jateng untuk ngirim yang di Pulau Mas itu bukan THB. Kejadian adalah saya sudah kalau di klub saya sudah mengatakan saya nggak mau jadi panitia kalau ada skydraw tidak dilarang. Nah, itu kejadian di Solo itu. Jadi THB 70 meter dilakukan baru berapa tembakan, ada yang melompat sampai ke rumah penduduk. Sampai ke rumah penduduk ada bukan cuma satu, ada 3 kalau nggak salah, sampai orang yang punya rumah datang ke lapangan gitu kan mau ribut. Nah, itu dirubah di saat pertandingan itu jadi 50 meter. Nah, hal-hal kayak gitu kayaknya PR kita masih bukan PR kita, PR yang pengurus lah ya. Nah, itu kayaknya memang masih panjang. Belum lagi kalau aturannya sudah jelas gitu ya, pemahaman para panitia atau pengurus itu kadang-kadang di tingkat lapangan masih lemah. Nah, itu kadang-kadang saya ngangkat itu tujuannya biar di ini, salah satunya Arores. Arores itu mosok panitia nggak paham gitu loh. Arores busur saya tak cowok cuman separuh itu dianggap Arores ya. Hal-hal kayak gitu itu harusnya kan hal teknis yang kecil ya. Nah, gambarnya adalah saya ngelihat kalau di Indonesia ya, nanti waktu mau naik ke atas, organisasi internasionalnya itu ada beberapa kayaknya. Ada WHAAF, ada IHAAF. Nah, itu kayaknya secara internasional juga belum jadi satu. Aku mau tanya, mohon maaf dipotong kan. Secara internasional, tradisional archery sudah ada kan anunya, asosiasinya kan? Ya makanya saya yang itu belum tahu saya. Kayaknya belum ada gitu. deh.
Belum ada kayaknya kan? Iya, secara internasional untuk tradisional archery belum ada. Adanya modern kan? Modern archery kan? Ah ya. Iya. Nah itu maksudnya kalau kita ini arahnya, menurut saya arahnya itu belum mau kemana nih? Kalau ke prestasi jelas berarti arahnya harusnya kayak ke pertani. Betul. Kalau ke arahnya prestasi berarti pasti harus arahnya standarnya pertani. Nanti masuk ke apa sih? Ada nggak sih di Olimpiade? Kan kalau Olimpiade tradisional belum ada ya, berarti memprosesnya. Nah kita mau ke nasional aja, ini sedang seperti ini, seperti itu. Tapi saya pada prinsipnya setuju. Godok dulu deh itu apa standarisasi yang bagus untuk yang hal-hal apa sih untuk yang fun itu ya mungkin diatur lah supaya jadi jelas ya. Oh ini yang fun, tapi yang untuk target. Umpamanya kita sebenarnya kan mirip ya untuk yang HBA ground gitu ya. Ground lah. Kalau HBA kan kayaknya berkuda. Nah, itu ya, kan jelas sebenarnya sangat bisa untuk distandarisasi. Ya. Menurut saya sih gitu. Kalau gua sih tadi curhatnya sih itu doang. Itu larinya jadi lari ke Porda sih kemana internasional. Kalau gua sih curhatnya tadi sebenarnya agak miris aja ngelihat orang peserta lomba protes panitia lomba, udah gitu doang. Dan miris aja gue, jadi kesannya gimana gitu. Ya kalau memang nggak setuju dengan peraturan lombanya, ya udah nggak usah ikut. Sesimpel itu sih menurut gue. Itu kejadian Be kemarin di sini Be. Iya, itu dia makanya. Kasihan aja panitia lomba itu udah mikir gitu. Wajar kok Be. Dari gue sih gitu doang. Protes kok ya. Apa? Kayaknya kalau protes kayaknya yang mendingan yang protes kayak Babe gitu. Kan agak takut dikit gitu. Karena memang loh, saya itu pernah loh yang cerita tadi Arores gitu loh. Arores tidak dibolehkan, tapi mereka istilahnya kita itu butuh banyak juga edukasi ke salah satunya harusnya panitia dong paham Arores kayak gitu. Masa jangan sampai dong memalukan kita didiskualifikasi dasarnya kata istilah didiskualifikasi lu pakai Arores ya padahal lu Arores itu apa itu? Nah, itu masih di Jateng itu kejadian kayak gitu loh. Emang kemarin Aroresnya gimana, Mas? Arores saya nggak juara sih akhirnya cuma ribut sama ketua. Ya maksudnya sampai dikatain Arores sebenarnya gimana itu? Apanya? Arores itu itu kan akhirnya saya diskusikan di Facebook. Arores itu kan ini Aro bisa res. Iya, maksudnya cowakan di busur antum itu seperti apa kok mereka sampai bilang itu Arores gitu? Cowakan saya cuma sebelah. Supaya bisa ya Arores satu. Ya itu Arores itu namanya mah. Maksudnya gimana gitu? Kok sampai mereka bilang itu Arores? Pengertian saya itu harus saya cowakan, tetapi tidak bisa res. Tetap harus pakai tangan. Jadi windownya bukan jadi window. Jadi kayak Bos Boni kan cowakannya agak ndeglong cekungan di handle di atas pegangan kita itu kan di atas. Yang umum itu kan simetris kanan kiri nih. Posisi Ero di mana? Kiri. Nah punya saya hanya satu sisi. Ya, posisi Ero di mana? Di depan normal di sebelah kanan. Saya bukan kidal ya. Maksudnya posisi di handle nempel di tangan saya. Saya nggak pakai jempol. Tetap di atas jempol. Gimana? Masih pakai jempol. Nggak bisa kalau nggak di ini pakai jempol. Jadi dia bukan nyangkut di handle kan? Gimana? Eranya nyangkut di handle nggak? Ya enggak. Kalau eranya nyangkut di handle, ya jatuh. Karena udah Arores. Tapi kalau dia masih di atas jempol, itu nggak Arores. Itu aja sih sebenarnya. Karena Arores ya tempat posisi Ero kan, namanya juga Arores gitu. Iya kan bisa res kan, bisa. Nah, hal kayak gitu kan saya yang di Pulau Mas, yang tempat angking itu kan si siapa tuh yang juara? Kan dia di komplain juga tuh. Dia ada jempol res dia. Yang pakai. Gitu. Nah itu iyalah. Maksudnya kalau protes-protesnya hal-hal yang
yang masa koyo ngono masih jadi perdebatan. Nah, akhirnya tak angkat itu supaya ada diskusi, tujuannya ada pembelajaran oleh panitia di Jawa Tengah gitu loh. Nah, pahami dulu dong Arores apa. Kalau Arores itu kadang fungsinya buat ngebidik gitu. Setahu saya mengacu ke akhirnya kan keluar tuh apa yang dimaksud dari WHAF seperti apa, IHAF apa. Yaitu Arores itu dia bisa si Aro ini kan bisa bertengger tanpa kita pegangi dengan tangan kita. Punya saya itu nggak bisa bertengger seperti itu ya. Bedanya hanya cowakan saya tak bikin separuh tok gitu loh. Nah, hal kayak gitu kan kecil nih seharusnya. Versi saya, loh ini bukan Arores kok. Kayak nah, hal kayak gitu ya versi saya loh yo anu dong versi saya panitia loh hal kayak gini atau harusnya kan ada penjelasan lah seperti itu. Kalau versi saya, nah salah satunya yang saya angkat itu ya kayak safety, masalah safety lebih bahaya lagi kalau versi saya itu kok yang Skydraw itu beneran itu kayaknya sekarang udah ditanggapi tuh mereka kayaknya narik kok sejajar dulu ya tidak naik ya. Tapi sudah dari sejak awal saya dan itu kejadian ternyata itu di seleksi Jateng untuk ke Pulau Mas itu. Gimana dari 70 meter akhirnya gimana? Kejadiannya bagaimana? Kena rumah orang. Itu lapangannya yang buat tanding itu ternyata di tengah daerah padat penduduk. Nah dia diaman lah, ketinggian 3 meter, ada tembok 3 meter. Nah, jadi kalau main tidak Skydraw otomatis aman. Nah itu kejadian adalah tanding THB 70 meter. Nah kita tanding 70 meter. Ternyata di awal-awal itu ada beberapa, nggak cuma satu. Ada tiga ero lah, lompat dari 3 meter itu. Dan di belakang itu adalah perumahan penduduk. Untungnya nggak ini ya, ada yang masuk ke teras, ada yang di ini ya, otomatis orang ya untung nggak ada korban gitu loh. Nah itu akhirnya ya masih bisa berjalan tapi dirubah jadi 50 meter di saat perlombaan. Nah makanya waktu ada rame-rame itu kan saya ngomongnya, wah itu Skydraw itu jurus ampuh itu untuk memaksa panitia untuk merubah regulasi di saat pertandingan. Nah hal-hal kayak gitu kan kayaknya kalau distandarisasi, mau standar venue-nya, standar tempat pertandingan ada, itu kan ya pasti harusnya nggak ada kejadian-kejadian kayak gitu. Itu karena Skydraw atau karena membidik terlalu atas? Mayoritas waktu itu rata-rata banyak orang pakai Skydraw. Lalu ya kita nggak tahu lah, pokoknya dia lompat. Tidak cuma satu, ada 3. Yang waktu itu kejadian itu satu yang temen yang saya kenal tak tanyain, aku kaget kan dikasih waktu tuh setelah kurang 10 detik 10, 9 dia lagi agak atas kaget lepas. Nah cuman saya lihat sekarang apalagi pas Pak De Supri kemarin di YouTube di channel itu dia bikin ini kan iya bahaya ya memang di Amerika. Dan saya itu waktu itu sudah mengadopsi yang diterangkan Kang Justin, Skydraw di Amerika nggak dibolehin nggak gitu. Saya langsung saya kalau di klub pokoknya saya nggak mau jadi panitia atau itu kalau Skydraw dibolehin. Itu akhirnya kejadian lah di Solo waktu itu kejadiannya. Oke, sip, lanjut. Oke itu. Monggo be lah yo kok melobdo ini kabeh. Udah gantian tadi gue curhatnya. Coba Bang Fahri tuh curhat sebagai panitia lomba tuh dari pagi sampai malam nggak pulang-pulang 3 hari. Itu kan kita apa? Dengerin Bang Fahri dari sisi panitia, monggo Bang. Wajar. Eventnya event campur, pertani. Wajar. 3 hari nggak selesai. Main sampai malam. Be, ini surat nih boleh nih ya, jadi panitia nih ya. Yuk, silakan Kang Andre. Jadi gini, ada beberapa PR nih di kita ini di Kalimantan Timur ya, di Kalimantan Timur. Nah, jadi kalau setiap lomba ada beberapa
itu yang ketika bermain ada dari klubnya atau coachnya itu berdiri di belakang, madahin timnya atau muridnya atau playernya. Madahin tuh ngasih tahu ya, lu encornya tuh ini. Nah, kalau untuk si muridnya itu nggak masalah. Yang masalah itu buat lawannya. Nah, ini masalahnya ketika lagi aduan nih ceritanya, ketika lagi aduan. Nah, sedangkan dalam panahan, kan kita tahu ini adalah olahraga yang perlu fokus, perlu konsentrasi dan sebagainya. Nah, salah satunya akhirnya kan kemarin THB-nya kita itu tidak ada yang menginterupsi atau yang tanda kutip mengganggu ketika archer bertanding begitu di belakang. Mau teriak atau apa gitu. Nah, misalnya ketahuan, misalnya satu tim sanksinya. Kalau pertama kita kasih peringatan, kalau kedua peringatan keras, ketiga kita diskualifikasi. Nah, yang ada itu yang bersangkutan itu ngeyel gitu, yang ada ngeyel dan itu ternyata kebiasaannya dia itu nggak hanya di forecourt kemarin aja, tapi di beberapa pertandingan itu seperti itu juga. Nah, jadi bukan kadang ya, orang lama pun masih konyol gitu ketika mengikuti suatu pertandingan itu tidak mau menghargai atau menghormati aturan gitu. Nah, sedangkan kalau di tempat saya, kalau di airsoft gun itu kan sangat sangat saklek sekali. Karena kita juga pakai marshal juga kan tentara untuk marshal field lapangannya. Cuman chief marshalnya saya salah satu chief marshal juga. Itu chief marshalnya kita sipil. Nah, jadi di kita itu nggak ada yang namanya toleransi itu, diskualifikasi istilahnya. Nah, di panahan ini menurut Ane masih masih terlalu lembek aturannya, masih terlalu lembek, masih terlalu manja. Bahkan Ane lucu yo, ada kemarin itu ada salah satu orang juara bilang begini, aduh 60 detik nembak itu terlalu cepat tuh untuk 6 arrow. Saya yang pemula ini nggak bisa nih kayaknya, padahal dia sering juara loh. Ngomongnya 60 detik kurang buat 6 arrow, bla 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 BCD bla bla BCD. Akhirnya tak kasih tahu, Kang, kita ini menerapkan aturan itu sudah melalui beberapa percobaan. Kemudian yang 60 menit ini, 60 detik ini sudah kita coba. Dan dicobanya anak-anak sampai dewasa, itu rata-rata masih ada spare 10 detik sampai 15 detik gitu. Itu habis 6 arrow. Dan akhirnya jadi perdebatan bla 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 BCD di grupnya, di mana memaksakan mengindikasikan untuk panitia rubah. Tapi untungnya panitianya saya, mantan panitia airsoft istilahnya. Nggak ada panitia dikontrol sama player, nggak bisa. Kalau saya enak aja, kalau nggak mau ya nggak usah ikut gitu. Jadi lucunya begitu. Nah, akhirnya malah ujung-ujungnya pas mau main kemarin itu bercanda bla bla bla, bercandanya lucu banget kata saya. Kalau misalnya sampean ini aktor sinetron dapat piala ini Emmy Award, ku bilang gitu kan istilahnya. Jadi kayaknya konyol memang di kita ini untuk masalah aturan, masalah permainan. Jangankan mau distandarisasi ya, PHB untuk salah satu permainan atau pertandingan aja itu tidak dihargain dan tidak dihormati. Begitu curhat saya. Sampai saya emosi, serius saya. Sampai saya emosi. Cuman saya akhirnya mikir, oh iya, ternyata di panahan banyak orang manja. Saya bilang begitu sampai. Ini kalau sama teman-teman di airsoft ini nggak ada cerita kayak gitu. Misalnya dibilang kill commander, bla 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 BCD, kemudian popor nggak nempel ke ini DQ tim dan sebagainya. Ya DQ tim, nggak ada ceritanya tawar menawar gitu. Di panahan ternyata ada yang seperti itu, begitu ceritanya. Mungkin itu curhatannya.
Curhat kan ceritanya kan? Curhat dong. Yoi. Yoi. Dan itu akhirnya juara 1 loh akhirnya. Yang ngomong itu akhirnya dia juara 1. Kan lucu ya. Yang ngomong itu akhirnya dia juara 1. Cywar aja kali nggak? Ya, gimana? Cywar aja kali lawannya. Ya seakan-akan kan kayak gitu kan namanya dia sama pemula atau sama ini kan berarti kan ini ya nggak itu ke pemula gitu istilahnya kan. Pemula aja pada berani gitu. Dia masa orang yang harusnya sudah lama bermain dan sering juara, sering podium, kok seperti itu caranya. Kan nggak educated banget gitu sama yang baru-baru gitu. Sedangkan kita kan punya tanggung jawab ketika sudah lama di suatu tempat kan ya ada edukasinya lah. Semua hal lah, istilahnya semua lini lah istilahnya. Safety car, gitu ya. Dan lain-lain kan istilahnya harusnya ada gitu. Iya. Itu kan istilahnya. Yang aneh sayangkan kemarin ya. Cuman ya akhirnya aneh pelan-pelan mengenal ternyata kayak gini anunya warnanya gitu. Ya makanya jangankan mau kita standarisasi yang pertandingan lokal aja masih banyak tawar-menawar padahal udah sangat ini sekali gitu, udah sangat mudah dan kemudian sudah sangat ya kita sudah inilah bikin aturan juga kita kan nggak mungkin asal mission impossible, nggak mungkin kita bikin suatu aturan yang nggak bisa dilaksanakan oleh player gitu. Itu kan salah satu rule-nya ketika kita membuat ROG, rule of game atau ROE gitu. Itu sih Kang. Oke, mantap. Gimana? Siap. Yang lain? Bang Fahri, ayo. Ya boleh lah. Ini ada sebagai kebetulan waktu itu jadi panitia, sekalian jadi kebetulan anak pun ikut lomba. Pani tapi ya. Halo? Ya, terus. Lanjut. Halo, jelas? Jelas Kang, lanjut Kang. Tapi lagi off bentar kayaknya. Oke. Jadi kan ini ada lomba pertani nih. Jadi kategorinya rame itu. Banyak, ada 32 atau berapa itu. Kita lakukan 3 hari. Jadi ada satu kategori ini, kategori anak-anak. Waktu itu TD udah bilang ke panitia kita semua, yang kita yang kita hadapi ini bukan hanya atlet, tapi juga para orang tua gitu. Karena kan ini kategori anak-anak. Kalau orang tua itu kan dia gimana ya? Pertama dia nggak tahu peraturan, yang kedua dia ya ngotot aja kan begitu. Jadi untuk kategori anak-anak ini waktu itu Berbo U12 gitu. Kebetulan anak aku juga main kan. Jadi aku waktu itu sebagai panitia cuman ya menjauh-jauh aja dari situ biar nggak dibilang atau gimana-gimana kan. Karena memang udah ditunjuk begitu juga dijadikan untuk kategori lain gitu. Cuma waktu itu ada yang nggak ngikutin. Kalau Berbo itu kan tetap ada syaratnya kan, ada syarat alat kan. Syarat alat yang harus inspection satu busur itu nggak masuk inspection ring gitu. Jadi dia pakai pemberat yang mirip dumper gitu. Jadi dia lebih panjang seperti stabilizer. Kalau Berbo kan cuma boleh pakai pemberat. Nah, anak itu kan di dis. Waktu itu kendala mainnya kan 2 hari. Itu penyisian, hari kedua itu aduan kan. Nah, di waktu hari penyisian ini anak itu lepas dari pengawasan panitia waktu itu kurang melihat alatnya nggak sesuai syarat. Pas besoknya pas aduan, yang lihat aku laporin ke, aku kasih itu. Ulangi Bang, ada yang putus-putus tadi Bang. Kepanjangan aku bilang gitu kan. Akhirnya udah lapor ke TD, anak itu kan di dis. Nah yang jadi bikin heboh, anak itu kan nomor 1 ya kemarin dia nomor 1. Jadi dia pada hari ini waktu itu udah main, aduannya babak 8 besar itu udah main. Aku lihatnya waktu dia pas lagi main gitu. Dari selesai main baru aku laporin, jadi udah babak 4 besar baru jadi dis. Nah, waktu itu TD kan
Kenapa? Ribut masa ini. Ya, ribut. Orang tuanya yang ribut. Tapi awalnya orang tuanya dia gitu kan. Pertama kan klaim, ya ini kan kemarin lolos, kenapa sekarang nggak lolos, kan begitu. Cuman kan masalahnya mau kemarin lolos, sekarang nggak lolos, kan dia tetap melakukan kesalahan, kan begitu. Dia tetap nggak boleh dilanjutkan. Itu. Yang jadi perkara waktu itu agak ribut juga itu. Waktu agak ribut, akhirnya bisa dimengerti oleh orang tuanya. Ofisialnya juga dikasih tahu, seharusnya kalaupun lolos dari panitia sebagai ofisial, harusnya tahu aturannya dong gitu. Ofisialnya itu kan coachnya juga gitu. Kan harusnya tahu gitu. Nah, itu udah selesai. Nah, cuman masalah baru muncul karena dia udah main 8 besar, udah ke 4 besar. Itu kan harus diatur lagi tuh. Peringkat itu kan berubah itu. Nah, akhirnya diulanglah 8 besar. Masalah baru muncul karena 8 besar ini dilakukan di hari kedua. Jadi ada salah satu yang nggak datang pagi itu gitu. Tapi karena dia diulang, pagi itu dia datang. Nah, yang nggak datang itu kan, yang pagi itu kan lawannya itu kan Bay itu. Akhirnya kan harus lawan dia gitu. Nah, itulah komplain itu. Orang tuanya tuh parah banget. Sampai bahasanya tuh gimana ya? Ibu-ibu ya, maksudnya ya. Bukan baku hantam, ya ini ibu-ibu. Ya ngerti lah ibu-ibu gimana kalau yang udah ngotot sekali gimana. Jadi waktu itu ya TD-nya agak kurang aku ini juga sih, agak kurang disiplin juga. Bukan disiplin, maksudnya kurang tegas juga. Dia masih ya terpengaruh gitulah. Akhirnya itu kategori ditunda. Maksudnya disuruh kategori lain dulu, main dulu kan, karena mereka mau merembukkan ini kan masalahnya. Cuma kan seharusnya kan ya harusnya tetap jalan aja gitu. Maksudnya harusnya kemarin itu TD itu tetap ngomong ini peraturan seperti ini, sebelumnya ada kesalahan, kita coba perbaiki dan peraturannya seperti ini dan memang seperti ini dan kita lakukan seperti ini. Kalau misalnya tidak setuju, ibu tidak setuju anaknya main lagi, ya mengundurkan diri aja kan seharusnya begitu. Nah, cuman waktu itu nggak seperti itu. Akhirnya ya tetap main posisi 8 besar itu nggak berubah. Jadi yang di dis itu ya tetap di dis. Jadi main cuman sekian, langsung 4 besar. Berarti anaknya si ibu itu ya sampai final dia bye terus. Dari 8 besar bye, 4 besar dia bye karena harusnya dia lawan yang peringkat 1 yang di dis itu. Jadi dia langsung ke final. Hebat. Jadi gue waktu itu diam-diam aja kan. Terus gue tahu gini, oh ini ibu bukan nggak tahu aturan, dia tahu aturan lagi. Gue bilang begitu ke ibu itu. Wah ibu pinter bu. Ya cuman itu yang saya kesalkan di sini sebenarnya di TD-nya. Aku waktu itu panitia juga ya. Cuman karena anak aku main di kategori itu, aku tak mau terlibat di situ. Nanti ya dibilang apa pula kan. Jadi ya itulah, itu agak mengecewakan itu event di bulan apa tuh? Ada yang aku hampir dikeluarkan di GYI karena belum setoran oleh Kang Dimas. Nah itu tuh. Bulan Juni kalau salah waktu itu dulu tuh. Wah, galak banget. Jadi gitu. Jadi Mas berani-berani keluarin admin. Hah? Karena aku setorannya tanggal berapa waktu itu. Makanya gitu, terlepas tadi kan ngomong kalau ya itu di Pertani loh yang udah ada standarnya. Memang meskipun kita udah ada peraturan udah jelas kan, keputusan apapun keputusan di satu kompetisi itu kan di tangan TD yang harus tahu gitu. Nah sekarang TD yang sendiri dimarahin gitu-gitu aja oleh orang tua, dia nggak terlalu bisa tegas, ya kan? Seharusnya terlepas itu anak-anak ya, aku mikir karena dia ini kategori anak-anak bukan kategori umum gitu. Cuman ya kalau dia luluskan satu anak yang ini, ya anak-anak yang lain gimana? Kan yang main ada 8 orang yang lolos di situ. Cuman untuk apa satu kan jadi nggak adil untuk yang semuanya gitu loh. Jadi memang ya harus tegas di peraturan yang bakunya, terlepas ya nggak enak atau gimana, ya memang sebenarnya harus gitu kan. Jadi ya asal aja ngelihatnya gitu. Gitu aja sih. Oke, sip. Ya, di Pertani tuh bukan kalau tradisional ya sebelum belum ada standar kan ya wajar aja gitu.
kita banyak beda-beda, THB banyak berubah-berubah. Kadang-kadang lomba udah mulai THB baru di share sehari sebelumnya gitu kan. Ya wajar. Nah, itu jawaban buat Babe itu. Wajar kan Bang kalau kita ribut-ribut. Cuman ya wajarnya ya jangan dianggap oh iya wajar kita ribut, ayo kita ribut gitu. Jangan gitu juga kan harus Iya. juga. Maksudnya kalau belum jelas kalau belum jelas kita ribut, nanti kan terus ada kesepakatan baru yang disepakati bersama. Kayaknya setahu saya memang prosesnya seperti itu. Ya, memang Kecuali sudah dibangun dari awal, ada yang kuat atau kita nginduk ke apa yang sudah jelas ya. Tapi kalau memang belum jelas, setahu saya memang harus ribut dulu terus baru muncul apa yang kita sepakati bersama. Kayaknya di tradisional masih ini deh. Itu tadi perpani ya, nggak ada cerita yang untuk tradisional ini yang asik gitu, Bang Fahri. Kalau di tradisional ada jargon gini, pemanah sejati tidak perlu THB. Tidak perlu. Iyalah, pokoknya berangkat ke lapangan gitu ya. THB kan untuk lomba, peraturannya gitu loh. Gimana? Ya THB juga kadang telat bang. Iya memang iya itu. Dari panitia aku juga lihat itu apa kadang-kadang kita udah wah mau lomba nih. THB-nya mana gitu. Malah kita nggak THB-nya mana. Udah mulai didaftar kan. Mana THB ditanyain? Belum. Lah. Oh latihannya gimana coba? Iya. Surprise. Surprise juga nggak apa-apa. Ajanya. Cuman banyak loh kayak gitu. Dulu waktu yang Jakarta Open dulu itu, kan aku ikut tuh yang apa horsebow eksibisinya kan, yang pakai target puta itu. Itu aku tanyain itu ke yang tim skorernya, ini gimana? Ini skornya berapa? Kami pun nggak tahu bang. Mau gimana? Oh iya ada tuh ya, yang skor juaranya itu lebih dari skor maksimal. Ah iya, skor maksimal 100, dia 101. Itu kan aneh banget tuh. Sempat rame di hati itu 3 orang 1, 2, 3 itu satu bantalan tuh semua. Memang nggak diawasin waktu itu. Misteri pokoknya. Sembarang aja. Kacau itu waktu itu. Hebat skornya bisa melebihi skor maksimal. Iya. Cuman ya udahlah biar aja lah gitu kan. Eksibisi juga. Lucu-lucu aja lah gitu. Oke, ada yang lain? Aku belum ya? Ada nggak? Lanjut. Siapa lagi sudah semua itu? Ya udah, antum. Oh, aku ya, boleh lah. Aku mah banyak ininya kalau curhat mah. Apa? Pernah dimaki gitu kan. Pernah dimaki orang, pernah dijadiin kapan itu? Pernah dijadiin target hidup. Maksudnya pernah diancam dijadiin target hidup. Itu kalau soal sosmed sih. Pernah apa lagi? Yang kita nggak tahu lah, itu kan kita tahu tuh, itu terkenal itu. Yang kita nggak tahu lah. Apa yang nggak tahu ya? Oh kalau soal lomba paling ini sih, bukan ini ya. Biasanya lomba itu karena dijalankan oleh yang IO-nya itu belum pro gitu kan. Nah sering lomba itu jangka waktu menunggunya itu lama sekali gitu. Yang peserta datang misalnya 200 orang. Tapi bantal 5 misal. Jadi waktu tunggunya itu kita jam 7 pagi datang, jam 7 malam baru nembak. Hiperbolanya kayak gitu. Ya kan itu sering gitu. Hah? Sering itu kayak gitu tuh. Kan tunggunya itu minta ampun. Iya. Mana kadang panitia yang cere-cere udah datang gitu kan, tapi TD-nya belum. Itu kalau soal lomba. Ya nggak bisa juga, atau wasitnya belum. Kalau soal lomba. Nah, kalau di lomba perpani juga gitu Bang Fahri. Sama. Itu kan bukan masalah perpaninya, itu masalah orang individunya kan. Tapi sekarang sih sudah mulai nggak terlalu sih. Jadi kalau ada lomba relatif ini waktu tunggunya relatif lebih cepat kalau sekarang. Kalau yang dulu itu aku pernah di DT ya. Di DT datang jam 9 pagi datang
jadwal lomba jam berapa lupa. Jam 11-an apa jam 1 gitu. Tapi mulai nembak jam 7 aja. 7 malam. Bener. Oh, astagfirullahaladzim. Datang jam 9 pagi, nembak jam 7 malam. Bayangkan capeknya nunggu di situ gitu kan. Nggak ada ininya lagi, nggak ada buat apa? Iya. Nggak ada buat pemanasan, tempat pemanasan nggak ada gitu. Pokoknya cuma nunggu aja. Itu kalau soal lomba. Apalagi ya? Yang lain ada nggak? Nah, Bang Somad masuk. Sambil nyetir boleh kok. Ayo, Bang Somad, nggak ada yang curhat soal jual beli. Halo, tes. Yuk, kedengeran. Masuk suara. Ya, Kang Somad, curhat, kenapa nggak mau ikut lomba? Kenapa ya? Ya kenapa? Ya curhat lah. Kita dengerin aja kok. Karena jomblo. Malas aja sih. Salah satunya tuh karena nggak bisa jaga itu, tinggal si bocil. Iya kan, karena jomblo kan. Paling mentok di lomba paling datang nonton jalan-jalan gitu. Iya nonton. Paling misalnya nonton kalau kayak gitu mah. Kecuali ada pengasuh. Iya, susah. Kalau bocil bisa ditinggal sih ikut pasti. Tapi emang nggak terlalu lomba juga sih. Nggak terlalu antusias ya? Panas-panasan ya, ngapain coba? Iya, panas. Tembak-tembakan sama cowok. Cari yang indoor lah. Sama aja tembak-tembakan sama cowok juga kan? Oke, ada lagi nggak? Kayaknya udah selesai nih. Halo? Cukup? Ini curhatnya lomba doang nih. Bebas sih, karena lombanya surhatnya bebas. Iya. Curhat ini kayak busur. Gimana? Oh, curhat WA, curhat grup ada nggak? Kang Somad apa? Udah kemarin ya, curhat tentang apa? Boyer yang kirim busur. Curhat tentang busur kayak apa kayak. Aku yang paling sebel kalau di WhatsApp grup. Curhat apa ya? Kita kan udah sering juga di grup ngomong jadi. Kalau WhatsApp grup panahan itu ya itu aja sih. Isinya bukan panahan itu. Mau Vespati, mau Perdana, isinya bukan panahan. Itu aku paling males. Terakhir waktu masuk WA grup Perdana malah ngobrolin Israel, Palestina. Ya sudahlah, keluar aja lah, males. Nah, terakhir malah ada WA grup yang bocor itu. Kayak ban. Kenapa? WA grup yang bocor. Bocor tuh, pindah grup itu. Oh, itu grup yang silaturahmi itu. Silaturahmi pemanah gitu kan. Iya. Begitu pada masuk, iya judulnya grupnya pada bocor. Kacau. Awas ada intel katanya gitu ya. Ngeri kalau itu mah. Kok masa grup anak kampus sama intel, ini grup apa ini? Itu aku sempat di Japri itu. Mau disamperin itu. Kalau sempat di Japri silaturahmi juga aku sering. Yuk silaturahmi yuk. Iya. Gak apa-apa kalau mah senang aja sih. Bawain kue tadi. Iya. Kalau datang orang dua mah males. Emang kita apaan datengin cowok? Om lagi datengin tuh. Bang Fahri curhat apa? Kang Somad, curhat yang itu orang-orang yang suka share video yang nggak pakai baju. Nggak pakai baju, aduh, suka dukanya tuh. Aku kalau dulu tuh hampir tiap hari mesti ada orang yang nanya kayak ini kayak. Sejak aku nggak terlalu aktif di YouTube baru mulai agak berkurang. Itu ada datang orang ngirimin video. Kang, mohon koreksinya ya. Cewek cowok. Mending ngomong dulu tahu. Tahu lah. Udah pastilah cowok om. Geli.
Ada yang jadi member GI sekarang nggak tuh? Ada sih. Oh ada ya. Lah ente juga nggak nolak kan? Jangan buka baju dong, nggak bilang gitu kan? Lele, gimana mau nolak? Wong kita dikirim dulu. Ya bukan. Dikirim dulu baru ngomong. Maksudnya ngomong lah habis tuh, jangan buka baju dong. Aku kan jomblo. Iya kalau ya bukan masalah jomblonya. Beli aja kalau lihat cowok buka baju. Coba Les itu tak kirimin buka baju mau nggak? Bang Fahri ketawanya puas banget kayaknya. Iya puas banget gua. Gimana? Ada lagi nggak nih? Udah 1 jam sih. 1 jam lebih dikit. Kayak udah selesai deh. Nggak tahu. Mau lanjut juga boleh. Cuman ya orangnya sedikit. Sedikit aku lagi di jalan soalnya moodnya nggak dapat kalau di jalan. Bingung mau ngomong. Apalagi ya? Kalau lagi di kamar nganggur gitu enak moodnya dapat. Kalau aku mah curhat lagi sakit ini kan. Mau pensiun aja lah. Ya kalau pensiun tenang aja jangan pensiun. Pensiun tapi nggak jadi pensiunnya, tetap aja nembak tiap hari. Iya pensiunnya ngomong doang. Pensiun tahu-tahu datang ada paketan busur tiba di produksi itu di Jogja. Mau gimana mau pensiun dapat paketan, mau pensiun dapat paketan. Aku kemarin baru dapat paketan. Nasib. Dari siapa? Dari Bang Angking kan. Oh. Gantinya Dragon. Oh, udah nyampe. Busur apa? Penggantinya? Itu Songkoro kayaknya ya? Itu mah aku Songkoro. Enggak, bukan busur tangcangan sih. Itu yang kemarin itu yang dibandingin sama busur bending, ada kan di riset panahan itu. Oh, berarti apa LDH-nya nganggur. Kasih Jogja aja itu enggak apa-apa. Apa yang nganggur? LDH. Oh, enggak ada yang nganggur sini, diputar tiap hari. Oh iya. Hari ini pakai A, hari ini pakai B ya. Katanya mau pensiun. Katanya kan. Sehari cuma 5 sut. Katanya. Cuma 5 sut sehari. Sehari kan 5 sut kan gimana memutarnya? Paling 1 busur 1 gitu. Iya, 1 busur 1. Aduh, disapu berat, udah kasih sini aja. Biar awet. Berat tuh hisapnya nanti. Itu kan awet gini busur. Tapi kenceng banget ya laminasi si tangcangan ini. Kenceng. Itu kemarin aku bandingin sama busur Supri sama busur Toto yang 60 lbs. Berapa sih kemarin hasilnya tahu nggak? Nggak perhatiin ya? Ya, jadi gini, dia ini kan 48 di 30. Yang Supri sama Toto itu 60 di 30. Itu pakai GBP aja deh, GBP pakai Arrow 65 gram. Speednya sama 150. GBP-nya berapa tuh? Tantangan berarti sekitar kalau nggak ngitung GPP sih itu cuma 1 Arrow yang beratnya sama gitu kan. Berat 65 gram. Satu pakai buat 3 busur itu ya. Bending Supri yang 60, satu pakai bending Toto yang patah yang retak itu. Yang retak. Ya, yang handle itu 60 lbs juga. Dibandingin sama yang tangcangan 48. Ya, jadi 60 lawan 48 gitu. Hasilnya sama. Ya. Keren ya, tangannya. Kenceng banget. Malah ngeri ngeliatnya. Gede juga pada busur ya. Kalau kan tarikannya panjang. Strangnya 100. Oh, panjang ya? Iya, itu strangnya 100 berapa? 50 ya, 160 ya strangnya ya. Oh, nggak inget, nggak ngitung, nggak hafal. Nggak tahu, tapi nggak tahu nih sembuhnya kapan ini ya. Pengen kangen sih ikut lomba lagi tuh. Pengen ikut lomba. Ngapain? Ya lu nanti suruh nunggu lagi. Lu nggak ada yang jagain anak, salah sendiri lah. Cari dong. Kemarin ada anggota GI cewek yang lagi kosong, nggak diapa-apain, salah sendiri. Udah nikah dia sekarang. Nggak gitu dong, nggak gitu caranya.
Berarti teori busur panjang lambat itu nggak mesti bener ya? Enggak sih, enggak juga sih. Tergantung busur apa dulu kan. Tapi tergantung busurnya juga nih. Iya, Tergantung konstruksi busur juga soalnya. bener. Lagi laminasi. Soalnya kan orang-orang bilang kan kalau busur panjang berat. Maksudnya dia gendong lem yang banyak, gendong beban banyak maksudnya loh. Katanya, tapi ya Iya. yang jelas kalau laminasi lawan EFG bending itu ya jauh bedanya sih. Emang jauh. Iyalah. Harganya juga beda jauh kan, bener. Iya. Kayak kita nggak adil kalau bandingin laminasi sama bending kecuali emang ditantang. Iya, memang bukan banding sih, cuman pengen tahu aja. Nah, iya. Jadi yang laminasi itu memang ya kalau nyari kenceng ya worth it lah. Ayo Bang Angking, apalagi? Ya masa gue mulu sih. Biarin. Yang lain. Nggak apa-apa, biar rame sampai 2 jam lah kita. Kan itu yang bukan. Kalau kita berani ada yang protes. Kalau Angking kan gak ada yang berani protes kalau dia ngomong. Ada aja lah banyak yang protes. Kalau ada yang protes nanti orang FBR digerakin repot nanti digeruduk. Wah. Ampun dah. Ada Berarti busur kan udah nganggur tuh. kan? Kenapa Koko Adi? Nah, satu lagi gini nih. Kalau ada Aku nggak laminasi ada, nganggur, kirim satu sini mau tak jiplak itu. Sorry. Bentar Bang Angking, kenapa Koko Adi? Nggak ada laminasi yang nganggur. Kemarin aku jual nggak ditanya. Aduh. Udah laku. Maksudnya pinjaman lo. Oh, ya kalau itu yang nggak ada. Nih, gua ada ini lagi nih yang ada obrolin nih, curhat. Sok. Ya, nggak pernah merasakan rasanya laminasi, terus terang aja. Sok dicurhatin dulu. Nah, kayak gini nih. Baru misalnya nih ya. Perihal teknik sih. Misalnya gini. Oh, Umi itu kan ada urusannya dengan agama di Jepangnya gitu kan. Nah, terus gue pernah ada yang bilang gitu. Terus gue nanya, itu menurut lu atau lu sudah nanyakan ke orang praktisinya? Menurut, ya kalau menurut mah gimana ya? Menurut lu mah ya terserah lu aja dah, terserah lu sama isi kepala lu kan gitu. Nah artinya gini loh, misalnya nih ada yang memprotes teknik A itu lebih baik daripada teknik B. Nah pas kita lihat lu nguasain teknik A, nguasain teknik B enggak. Ya lu nggak bisa ngomong begitu. Yang bisa ngomong menurut gua yang bisa berpendapat A lebih bagus sama B itu dia mengetahui A, dia mengetahui B, baru disimpulkan. Bukan kita ini going menuju menganggap teknik mancu itu nggak efisien, nggak efektif, nggak bagus. Lebih bagus itu teknik going. Lu bisa teknik mancu? Enggak. Lu tahu cara mancu gimana? Enggak. Ya nggak usah ngomong aja sama tembok. Gue gituin. Nah, ya gitulah kayak gitulah. Ya kan? Jadi mereka ngeklaim teknik orang itu lebih bagus, lebih baik, tapi dia tidak tahu. Logikanya gini. Kita itu tahu sesuatu itu rasanya manis, rasanya asin, karena kita bisa merasakan. Coba kalau kita nggak bisa merasakan, ini rasanya apa? Karena kita pernah makan garam, pernah makan gula, makanya tahu kue ini asin atau manis. Nah ini lu baru taunya cuman gula doang, udah bilang kue itu manis gitu. Kayak gitu loh, gua kadang suka aneh tuh sama orang yang kayak gitu. Gitu sih Bang.
Kalau yang suka glorifikasi teknik itu gimana, Bang? Maksudnya? Wah, kita harus pakai teknik supaya jangan pakai teknik yang lain gitu. Nah iya, itu maksudnya. Itu maksudnya. Pakai teknik mancu, pakai teknik, kita harus pakai teknik going gitu misalnya. Tapi kita melarang, tapi kita nggak tahu teknik mancu gimana, teknik Korea gimana. Teknik Korea itu nggak bagus buat cuman nggak bagusnya gimana? Lu nguasain teknik Korea? Enggak. Ya jangan dibilang nggak bagus, maksud gue gitu, nggak fair aja kalau kita bilang teknik orang itu nggak bagus atau teknik kita itu lebih bagus, tapi kita nggak tahu teknik lain itu, kita nggak menguasai teknik lain gitu loh kasarnya. Itu sih Bang, misalnya ya gitu sih kalau kata gue, sering tuh terjadi tuh begitu tuh. Kalau di silat, misalnya terjadi begitu, baku tampar aja dulu di arena, baru nanti terbukti. Oh, berarti benar teknik lu memang bagus gitu. Nah, kalau di panahan, pembuktiannya gimana ya? Masa baku adu tembak? Putus-putus. Intermezzo. Bisa gitu juga, Bang. Ya, intermezzo aja. Bang Angking juga bisa bercanda, aku juga mau bercanda dong, ya enggak? Jadi sebenarnya Bang, sebenarnya Bang, memang aneh juga baru di ini ya kan, kemarin udah pernah aneh ceritain tuh. Apalagi aneh banyak bener tuh yang aneh pelajarin kan, ya going lah, ya kyudo lah, ya mamluk lah, ya Armin Hirmer lah, ya kan. Armin Hirmer juga itu tekniknya aneh pelajarin juga tuh. Jadi sebenarnya Bang, yang kayak gitu itu aneh sih nggak pernah ambil pusing gitu. Karena menurut aneh, ketika kita mempelajari sesuatu, kita itu sedang ambil petualangan gitu, take a journey gitu. Kita lagi ambil ambil ilmu gitu. Nanti mana yang bakalan kita pakai itu, insya Allah itu nanti ketemu juga tuh nanti tuh. Ketika ada orang yang bilang seperti itu, sebaiknya sih kalau aneh sih lihatnya sama ini ya, sama kekonsistensian kita dalam belajar teknik tersebut gitu. Karena aneh juga Bang pernah aneh juga murojaah nih, ceritanya murojaah nih. Nah, terus keluar tuh goingnya terus dibilang begini, "Wih, kenapa antum pakai teknik itu? Teknik apa itu? Itu loh kemarin, itu loh dulu itu dibabat itu habis sama sama mamluk Arab apalah pokoknya dibabat habis itu. Gini. Aneh kan dalam hati ketawa, ini Ustadz kayaknya nggak pernah baca sejarah ini. Padahal kalau udah ngomongin sejarah, aneh kan literasinya, ayolah kita ngobrol sejarah lah kalau kayak gitu kan sebenarnya kan. Makanya ya aneh ketawain aja sih ketika ada orang yang kayak gitu. Aneh akhirnya bilang, ya terus teknik yang menurut antum itu apa gitu, kayak gimana gitu. Akhirnya kan dia keluarin tuh, dia ajarin tuh mamluk gini. Nah akhirnya aneh dapat ilmu baru, dapat teknik mamluk lagi kan, ya kan. Nah kayak gitu aja sih kalau aneh nggak mau ambil pusing, karena ketika kita debatkan yang ada dapat sutur. Wong kita punya kesukaan sendiri ya kan, dia punya kesukaan sendiri dan punya klaim sendiri, itu sih balik lagi kayak mazhab sama mazhab gitu, yang nggak akan selesai. Dia punya ininya hujah sendiri, yang satu punya hujah sendiri, yang nggak bakal selesai. Nah makanya ketika aneh ngobrol sama Ashari masalah PR kita besar nih kalau di HB saya bilang kan, di horseback ini, di horseback ini dulu alhamdulillah aku bisa bikin Samarinda Airsoft Community, di mana akhirnya teman-teman Airsoft bisa jadi satu nih di Samarinda, yang tadinya terkotak-kotak nggak pada mau main bareng bla bla bla. Biasanya sampai si A sama si B ketika tahu beda klub akhirnya nggak mau kenal bla bla. Biasanya pernah kayak gitulah, pernah masa-masa kegelapan. Nah di HB aneh masuk ternyata lebih parah ya, aku bilang. Ketawa dia, kalau di HB lebih susah Bang, karena di HB Bang, abang narik satu sehidung
sama yang narik seping itu di iniin gitu, itu dipermasalahkan. Itu sudah. Kalau aneh simple bang. Iya. Kalau aneh simple. Aneh bela diri nggak punya. Terus sejarah dulu PSBB 5 merah di rapor. Aneh sesimpel ini ngomongnya. Draw my ball and we can talk. Udah selesai. Itu dah. Iya bang. Paham. Yakin banget itu. Iya. Lo tarik busur gue, baru kita ngobrol. Udah selesai, that's it. Aneh mau belajar begitu bang, sampai 100 enak bener gitu nariknya. Baru aneh nanti kalau ada yang nanya, lu ngapain belajar going? Udah lu jangan banyak ngomong nih lah, lu tarik busur gua, tembak 10 meter kena kuning, baru gua pakai teknik lu deh. Gak perlu kena kuning, gak perlu bang. Lo tarik busur, tarik busur gue, baru kita ngobrol. Udah sesimpel itu. Kalau lu masih belum bisa narik, jangan ngobrol dah. Gitu aja. Orang kayak gitu. Jadi misalnya, Aneh aja bang. Misalnya nih busur, Aneh aja nih. Hadis. misalnya busurku 100 lbs nih ya. Aku kasih ke orang suruh tarikan dia cuman Ya. jadinya. Oh, kan ini katanya gampang, ayo ngobrol. Benar. Bang, jangankan cepet bang ya. Jangankan orang yang nggak belajar going, aneh aja belajar going. Yang narik punya Kang Rio tuh 80 lbs. Asli bang, aneh langsung encok gitu bang. Anu rusuk aneh kena itu kemarin itu karena salah kan. Iya makanya. Tapi gini bang, sebenarnya bukan karena teknik going itu bisa narik berat, bukan. Semua teknik bisa narik berat. Cuman kita menguasai gak teknik itu. Gitu doang. Image bang. Terlanjur image mungkin di beberapa orang bahwa going itu LB heavyweight gitu. LB heavyweight gitu. Itu image sudah. Sebenarnya malah kalau dulu tuh gini soal going katanya naik berat tuh malah kita tuh dulu dikira gengnya sih itu yang dulu Paman 110 itu dikiranya tuh kita ngikut mereka. Oh iya. Iya beneran. Jadi aku dapat laporan dari beberapa orang termasuk si itu Pangeran Diponegoro itu katanya dikiranya dulu kita satu grup sama mereka. Ya langsung sama yang pengantin tuh. Ya enggak lah, kita enggak satu grup, kita bahkan sering kontra sama si Babang 110 itu kan. Baru tak kirain satu grup soalnya udah jadi kampret, cebong ya, kita cebong tambah deh gitu ya. Itulah pokoknya lah. Oh apa? Jadi dulu tuh syarat politik banget, syarat politik sama satu orang itu grupnya mereka yang kita diusir sendiri yang dibocor itu. Babang Bahu itu awal mulanya. Awal mula kita dimusuhin tuh karena dikiranya kita kayak gitu. Sama Babang Bahu gitu. Ya. Dulu yang pernah narik siapa sih yang Babang 110 itu yang kena mejem busurnya? Aku sama kamu ya? Angking, Faisal juga itu kayaknya. Aku angking, nggak tahu beratnya. Ketarik kan itu? Aku sih bisa narik. Turkis Kang. Nah ya Turkis kayak. Iya, udah. Tapi pendek. Oh. Tuh, stuck ya? Stuck banget. Kalau bisa narik ya udah berarti enteng. Ya, kan simple. Kalau lu bisa narik yang katanya mentok berapa waktu itu 70 ya mentoknya ya? Aku cuma 70 dulu. Ya waktu itu mentok 70 kan berarti kalau kamu bisa narik agak enteng ya berarti itu di bawah itu kan. Sesimpel itu aja. Benar. Tapi kalau kayak orang ngaku-ngaku gitu, gue sih bodo amat. Kemarin tuh tadi tuh ada yang posting tuh di grup kita tuh. Apa itu? Oh, pakai Yumi dapat Yumi berapa LBS tuh? Pakai Yumi berapa LBS? Terus FPS-nya itu 180. 180. Ya terserah aja, yain aja selagi nggak ada pembuktian mah biar dia senang aja.
Iya bang. Bener kan? Selagi tidak ditimbang, selagi tidak diukur dengan krono ya terserah dia. Kalau gue gitu. Emang nggak diukur gitu? Aku belum lihat videonya nih. Aku udah lihat, nggak ada ukuran, nggak ada nimbang, terus nggak ada krono. Cuman judul aja gitu. Nggak ada. Terus nggak ada krono. Cuma di slow motion. Oh, iya. Suruh ngukur jaraknya, jadi suruh ngukur jaraknya, terus suruh ngukur waktunya, kira-kira berapa fps gitu. Oh, pakai dia ngambil kesimpulan. Ya. Kayak slow motion. Terserah aja. Kamera. Iya, pakai slow motion kamera. Terserah aja sih. Akhirnya gue ngirimin video itu gue. Video gue lagi narik Yumi. 300 lbs, kecepatan 2000 tenaga cahaya. Selagi nggak diverifikasi ya terserah lu sama mak lu lah kan gitu. Gitu. Dibikin simpel. Apalagi yang lain dong? Ya kadang kalau aku juga masih suka ini sih, walaupun sudah mulai bodo amat tapi kadang masih suka kepancing. Kalau ngeliat halu-halu gitu tuh, sebel. Kalau aku malah kalau kamu nggak nge-share, aku nggak kepancing. Gara-gara lo yang nge-share aja sih, jadi ikutan komen. Padahal tadinya sudah niat, udahlah nggak usah ditanggapin. Tetep kepancing. Manusiawi itu ya kak. Enggak, bilang aja gemes kan. Ya, gemes dalam artian gemes. Tapi gini ya. Umpannya menggoda. Kita bicara ke teknik going ya. Kan waktu itu ada tuh. Siapa sih yang orang luar negeri tuh yang agak beda teknik goingnya? Yang mana siapa? Sama yang mana dulu orang luar negeri? Malaysia, Australia. Nggak tahu. Pokoknya sempet tenar kok yang waktu itu di YouTube-nya dia sama cewek-cewek banyak. Henry. Nah, itu Henry. Ya kan dia ngeklaim itu going. Oh, dia bilang itu going loh. Iya kan? Judulnya going. Iya. Cuman kan beda banget ya enggak? Iya. Ya, cuman kita mau ngejar mau segala macam, dia merasa menerjemahkan dari kitab. Ya, itu kan kitab going masing-masing. Nah, begitupun dengan kitab yang Furusya Muhammadiyah atau kitab atau kitab Korea apalah namanya Calangeo gitu kan. Itu kan masing-masing aja. Jadi kalaupun mereka ngomong tentang itu ya bagian aja. Itu kan interpretasi dia. Oh, tidak bisa, Bang. Harus ada keributan. Gak rame, gak asik. Masa ngaku-ngaku mamluk, narik cuma sehidung gitu. Itu harus diributkan itu. Mamluk itu tarikannya lebih jauh daripada teknik goingku loh. Makanya kan teknik going gua sama teknik mamluk yang gua pelajari kemarin, ternyata tuh teknik mamluk yang gua pelajari kemarin tuh tarikannya lebih jauh daripada teknik going gua. Ya makanya lebih panjang ya. Di buku memang kayak gitu, tarikan memang panjang. Busur Turkis tuh sebenarnya tarikannya sampai berapa inch sih, Kang? Bang? Oh, jangan inch. Inchnya Somat sama inchnya gue beda. Inchnya Liliput, ya kan? Anjing. Terus apa Bang? Meter? Ada gelat ini. Meter. Tadi katanya kalau nggak ribut nggak enak. Kalau soal mamluk aku ngelihatnya si Murat aja kalau aku mau lihatnya. Apa? Kalau teknik mamluk ya aku ngelihatnya Murat sama Alvarin Alkan. Dua itu aja dilihat. Busurnya itu berapa panjang tarikannya itu mamluk itu? Bisa sampai telinga ya. Bisa sampai telinga aja. Oh bisa ya? Patokannya itu kalau yang gue pahami, tarikannya itu jari tengah telunjuk kita itu sampai ke cuping telinga. Berapa inch? 30. Ya tergantung masing-masing bang. Kok inch lagi sih? Iya. Inchnya Somat, inchnya gue kan beda. Inchnya Budirman beda.
Apalagi kakak pertama. Iya. Tapi patokan yang fixnya itu adalah sampai cuping telinga. Jari telunjuk kita itu sejajar dengan cuping telinga. Oh iya. Nah, kalau going Pelikatnya, gua yang sejajar kalau body dengan alignment-nya telinga gimana? Kalau yang diterjemahin di sana. kenapa? Body alignment jadi baunya, pundaknya, ototnya gimana itu? Maksudnya ototnya nggak ngerti. Maksudnya tekniknya depan itu harus sejajar atau gimana tuh dijelasin nggak? Dijelasin. Bau busur. Bau busur itu loh Bang. B, itu kan kalau belikat ditarik masuk, pasti kan panjangnya beda dengan kalau kita julurkan maju dorong sampai belikatnya nggak naik. Nah itu loh maksudnya. Nah, di Mamluk itu kan sudut tembakannya banyak. Lebih dari banyak lah sudut tembaknya. Nah, setiap sudut tembak itu kan membuat jaraknya berbeda. Posisi bahu kita miring, posisi bahu kita menghadap ke depan, posisi bahu kita menghadap 45 derajat, itu kan membuat panjang tarikan beda. Yang kalau kita bicara panjang tarikan, patokannya kalau Mamluk ya memang sampai cuping telinga. Ujung yang sampai cuping telinga apa? Ujung telunjuk. Bukan ujung telunjuk, apa? Kan telunjuk kan kita nekuk tuh kunci tuh. Nah, Ujung kuncian. tengah lah ya. ya. Ujung tengahnya itu ialah yang sampai cuping telinga gitu. Nah, kalau going sampai telinga gua itu adalah jempol, sejajar dengan jempol. Jadi kan berarti lebih panjang bila telunjuk sampai cuping telinga. Gitu. Salam. Ya gitu. Kalau panjang tarikan, kalau bahu ya beda lagi. Itu sih. Tadi lagi ngomong apa ya? Kenapa jadi ngebahas itu ya? Embuh, ngalor ngidul aja ini. Mau nanya deh. Ya. Halo. Ya, halo. Nah, untuk Putus-putus, Bang. Halo. nah, babe yang mana untuk saat ini sampai saat ini? Gue kadang pakai Mamluk, gue kadang pakai Kyudo, gue kadang pakai Going. Pertanyaannya apa sih? Sesuka-suka gue aja. Ya. Oh, yes. Teknik dominan yang gue Teknik pakai. yang paling dominan dipakai. Tinju. Ya tergantung bang. Tergantung mood hati aja. Nanti kapan-kapan minta tolong ajari apa sudut tembak tadi ya. Ini penting kayaknya ini nanti ini. Ya banyak lah yang lebih paham. Kok Albert tuh lebih paham Mamluk. Kan dia pernah belajar sama siapa? Sama Mihai. Sama Ande. Ande kan lebih paham. Kalau Ande mah jangan belajar sama Ande dah. Ruwet. Teknik suka-suka. Gue juga masih belajar soalnya. Kan semua belajar. Ya. Ya gitulah. Semua dipelajari. Nah, yang seru itu adalah jemparingan. Jemparingan itu yang sampai telinganya itu ternyata apa? Jempolnya. Dia kan three finger. Jempolnya tetap sampai telinga loh. Nah, itu termasuk full draw apa nggak tuh? Gue nggak ngerti itu. Tapi jemparingan itu yang gue tahu memang arrow itu adanya di depan mulut. Jempol itu buat anchor di belakang telinga. Ada yang bisa diajak ngobrol tentang Gitu. Ya? Ada lah. Kang Jarot. Kang Rusdi itu. Kang Jarot. Terus di Solo itu kan jemparingan. Jemparingan.
Ada nggak di GYI? Rusdi Jogja, Rusdi enak aja. Iya, harus di Jogja. Mm-mm. Kang Jarot Semarang. Itu Ada lah. Kang Jarot. Kang Jarot. Oh gitu ya. Kang itu. Terus itu Jemparingan, terus DI. Kita ajak ngobrol lah. Next yuk. Boleh lah tuh Jemparingan sekali-kali kita angkat. Iya, masa Kyudo Jepang diangkat Jemparingan enggak? Ya. Ayo. Ini koneksi udah pada jelek ini kayaknya ya. Kita tutup aja yuk. Halo. Iya lah, harus langsung. Ini suaranya udah nggak kedengeran lagi ini. Tutup aja gimana? Ayo, bahas untuk Oke, siap. Iya. Ya. Itu apa sih Itu cuman framing aja, busur aku ngancurin busur, nggak ada itu, Pak. Cuman biasanya rata-rata itu kalau aku prinsipnya busur itu udah pasti rusak. Jadi gua pakai suka-suka gua, udah gitu aja. Kayak kemarin frekuensinya kan kebetulan mungkin teknik gue itu nggak benar, belum bagus, jadinya busur jadi rusak gitu. Kalau yang tekniknya bagus mungkin busurnya awet. busurku tuh lewat dapat dipakai. dihisap lo? Hisapnya berat lo Bang Somad. Iya. Yuk, kayaknya 1,5 jam deh cukup Kang Sauki. Udah dulu aja ya. Ya. Udah yuk. Oke. Kuota habis. Ini juga udah dibilang 2 menit lagi selesai katanya. Yuk. Terima kasih buat teman-teman semua atas obrolan nggak jelas malam hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam dari Going Indonesia, The Way of Archery. Khilaf adalah jalan panahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.